Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sivo Friends, Raden Ajeng Kartini sedari dulu mengajarkan kita sebagai perempuan untuk punya keberanian dan juga menjunjung pendidikan maupun tentang kesetaraan. Tapi bagaimana dengan Kartini masa kini ya? Dengan zaman yang semakin cepat ini, bagaimana perempuan tetap berdiri tegak untuk menaklukkan stigma-stigma negatif yang masih beredar dan juga tekanan sosial yang terus hadir dari berbagai sisi kehidupan. Nah, kita akan berbincang di Psikologi Populer hari ini ya dengan tema Kartini masa kini, perempuan berdaya, tangguh dan sehat mental. Hari ini telah datang ke TVRI Sumatera Selatan ada tentunya psikolog ya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia, ada Mbak Fania Susanto, MPsi Psikolog. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan nih Mbak Fania. Ya, terima kasih Mbak Alda. Selamat memperingati Hari Kartini ya untuk kita sebagai perempuan Indonesia ya Mbak Fania ya. Gimana, sehat? Sehat Mbak Alda, Mbak Alda sehat? Alhamdulillah sehat juga ya, harus syukurlah. Sehat gitu ya demi untuk di sini untuk Psikologi Populer hari ini ya. Betul sekali. Dan semangat tentunya ya Mbak Alda ya. Semangat terus dong ya. Dan juga kita mau mengingatkan juga ya untuk Sivo Friends dimanapun berada ya yang ingin untuk gabung ya untuk bertanya seputar tema kita hari ini tentang Kartini masa kini perempuan berdaya, tangguh dan sehat mental, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mbak, ini temanya sangat menarik ya, memang cocok sekali untuk kita bahas hari ini untuk memperingati Hari Kartini di 21 April setiap tahunnya ya. Dan awalnya pasti kita akan bertanya dulu ya tentang konsep perempuan berdaya, karena kan temanya ada perempuan berdayanya ya gitu. Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu tentang konsep perempuan yang berdaya itu seperti apa sih Mbak Fania? Oke, terima kasih Mbak Alda. Dan selamat memperingati juga Hari Kartini untuk setiap perempuan hebat di tanggal 21 April setiap tahunnya ya. Untuk tadi pembahasan kita terkait perempuan yang berdaya. Perempuan yang berdaya sendiri itu bukan hanya tentang berdaya secara ekonomi atau finansial atau harus punya karir yang gemilang, harus selalu jadi pemimpin. Tapi berdaya di sini maksudnya apa? Kita punya pilihan untuk memilih apa yang ingin diambil dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam karir, dalam pendidikan. Kemudian juga mengenal value diri, menyadari batasan-batasan seperti apa. Mungkin sederhananya kalau di sehari-hari mengucapkan kata tidak. Jadi konsep berdaya di sini artinya kita punya pilihan. Setiap manusia kan disebut punya hak asasi manusia gitu ya. Artinya kita punya hak bebas untuk memilih seperti itu. Oke, berarti bebas untuk memilih tema baju kita hari ini ya Mbak Fania ya. Benar. Karena terkait Hari Kartini kita cenderung untuk memakai semi kebaya gitu ya. Betul, terus warnanya sekali. Juga kita bebas milih ya. Kalau saya pilih warna hijau. Kalau saya warna merah ya Mbak ya. Warna merah, kita agak senada sedikit ya hari ini ya. Jadi terang-terang gitu ya. Memperingati semangatnya tadi ya. Semangat Hari Kartini ya. Oke Mbak Fania, itu tadi dari konsep perempuan berdaya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ya kita ini kan istilahnya berdaya itu agak maksudnya istilah yang jarang gitu ya. Kalau misalnya di psikologis mungkin sering dibahas gitu. Tapi kalau secara kita di keseharian gitu ya tentang berdaya, perempuan berdaya itu bisa dikasih contoh nggak sih Mbak Fania, misalnya ya di kehidupan sehari-hari contoh praktisnya itu seperti apa sih perempuan berdaya itu? Oke, nah terkait hal ini kalau tadi kita bahas tentang contoh praktis gitu ya Mbak Alda, di mana perempuan berdaya kalau misalkan sebagai individu, kita mau untuk pergi gitu, itu nggak harus minta izin dalam artian kalau nggak diizinin berarti langsung nggak boleh pergi. Tapi tadi minta izin tuh menginformasikan, misalkan ada peran pemimpin gitu ya. Tapi tadi ketika ada hal-hal yang di sisi lain ada penawaran tertentu, kemudian kita merasa nggak nyaman, kita boleh ucapkan kata tidak.
Atau misal, oh perempuan tuh berarti harus tanda kutip harus di rumah gitu ya. Oh enggak juga kok. Tapi ketika kita memilih untuk berada di rumah, misalkan sebagai ibu rumah tangga, itu juga nggak apa-apa. Karena tadi kita tetap bisa berdaya dengan pilihan kita masing-masing. Jadi praktisnya adalah kita perlu tahu dulu value diri kita. Keinginan kita tuh maunya jadi perempuan yang gimana sih? Apakah mau jadi perempuan yang mungkin kalau di rumah tadi ya Mbak Alda ya untuk pendidikan gitu ya, karena kan peran perempuan juga meskipun nggak satu-satunya tadi untuk mendidik, itu adalah dari sisi ibu saja, tapi juga nanti dari parenting kan ada dari ayah juga gitu untuk memilih bagaimana sih nanti mau memberikan pengasuhan ke anak seperti apa, untuk misalkan memilih karir yang seperti apa, praktisnya mungkin tadi dari pilihan itu dibuatnya. Oke, dari highlightnya di sini adalah bisa menentukan pilihan sendiri betul, gitu ya, betul. menentukan value kita dan juga bebas untuk memilih sesuai keinginan kita gitu ya Mbak Tania ya. Jadi kayak punya free will gitu Mbak Alda, kehendak bebas gitu ya. Kehendak bebas gitu ya, betul. bahasa beratnya Iya, itu kehendak bebas itu yang bahasa beratnya. Oke, berarti ini juga benar nggak sih terkait dengan perempuan berdaya tadi bebas memilih? Sekarang kan juga banyak untuk perempuan itu untuk memilih menjadi pekerja kantoran gitu, atau juga ada juga yang memilih bekerja dari rumah gitu ya. Sekarang sudah banyak pilihan gitu ya, misalnya jadi jualan di rumah gitu ya, live streaming. Nah itu bisa juga termasuk gitu ya? Betul, itu sangat bisa Mbak Alda, karena tadi ketika berdaya itu kan berarti kita juga menyesuaikan kondisi yang ada, kita adaptif gitu dengan perubahan tadi. Ketika berdaya artinya kita bisa menyesuaikan, oh oke, kondisi apalagi mungkin kemarin pasca pandemi gitu ya, kemudian semuanya serba online, kan nggak mungkin nih nggak kerja atau nggak melakukan aktivitas sama sekali. Artinya di sini memanfaatkan dari kelebihan yang kita punya tuh apa? Karena tadi berdaya juga artinya kita kenal kapasitas diri kita, kelebihan kita apa, termasuk kekurangan. Jadi bukan tahu kelebihannya aja, tapi kekurangan juga. Karena dengan kita tahu kekurangan diri seperti apa, kita bisa mengatasi itu. Oh, langkah antisipatifnya apa yang bisa dilakukan. Dan tadi praktisnya benar banget yang Mbak Alda bilang gitu ya, bahwa ketika di rumah tuh juga kita tetap bisa berdaya loh, bisa tetap. Sekarang tuh kan banyak juga market online gitu ya Mbak Alda ya, jadi tinggal telepon dari mana udah bisa gitu kan ya, malah banyak banget sekarang di market-market secara online juga, jadi tidak terbatas secara fisik aja. Terus sekarang juga banyak kayak tinggal jualan-jualan online yang misalnya jadi afiliator gitu juga bisa ya Mbak ya, walaupun di rumah gitu kan, minta free sampel ke toko online-nya terus dapat kita nggak melorkan uang banyak gitu ya. Jadi semua itu pilihan dan bisa diusahakan gitu ya. Benar. Asal ada kemauan gitu ya. Nah, kalau ada nggak sih Mbak faktor yang mempengaruhi kita perempuan untuk bisa berdaya gitu? Entah faktor yang bisa positif gitu ya, atau juga faktor yang ternyata bisa berdampak negatif gitu. Oke, ada beberapa faktor gitu ya Mbak Alda. Yang pertama tapi tentang self awareness. Kalau kita sebutnya tuh ya intinya kesadaran diri. Kalau kita belum sadar, kita punya value tertentu, oh kita punya kapasitas diri, nilai diri, mungkin ketika tadi diperintah-perintah atau diarahkan, padahal kita nggak mau, kita nggak sampai hati mungkin ya istilahnya untuk menolak gitu kan. Nah tapi tadi ketika kita tahu value diri, batasannya nyaman nggak nyamannya seperti apa, kita bisa lebih berdaya gitu dalam memilih. Kemudian juga di sisi lain selain self awareness dipengaruhi tentunya dengan dukungan atau dari apa yang terjadi di lingkup sosial. Karena ini akan jadi mungkin kayak pingpong gitu ya Mbak Alda ya. Ketika itu ada dukungan secara positif, kita juga akan punya perasaan, oh aku didukung loh, aku disupport. Itu akan jadi lebih berdaya lagi untuk diri kita. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita nggak dapat dukungan, itu kan akan jadi ngerasa, oh kayaknya nggak sia-sia nih. Ini berkaitan sama self-efficacy juga atau efikasi diri. Mungkin sederhananya kalau kita bilang kepercayaan diri kita gitu ya Mbak Alda akan hal-hal yang kita punya. Kalau dari teorinya Albert Bandura kan efikasi diri ini pada intinya adalah keyakinan kita mampu nggak sih melakukan itu tadi. Jadi mau aja itu menjadi indikator awal gitu ya, tapi perlu ada langkahnya juga untuk mengambil langkah untuk berdayanya tadi itu sih Mbak. Oke, jadi bisa di-highlight ada
tiga gitu ya, sekitar tiga ya, ada self awareness atau kesadaran akan diri kita sendiri gitu ya, apa pilihan kita, value diri kita. Terus juga harus ada dukungan ya, dukungan sosial itu penting ya Mbak Fania ya. Sama satu lagi adalah self efficacy atau kepercayaan diri kita gitu ya, untuk berdaya. Tadi kita harus percaya diri dulu gitu ya. Nah, terus terkait juga, apakah ini juga terkait dengan kepercayaan diri ya Mbak Fania ya, bahwa sekarang fenomena juga banyak kalau kita melihat perempuan berdaya gitu ya di sosial media, banyak juga mungkin kita jadinya insecure gitu, karena misalnya sebulan dia udah meraup keuntungan misalnya sampai MM-an gitu ya, dan kita di sini gitu masih kayak ya biasa-biasa aja gitu ya pendapatannya. Nah itu apakah mempengaruhi juga atau terkait juga dengan kepercayaan diri itu Mbak? Oke. Ini menarik sekali ya Mbak Alda ya, karena tadi kata highlightnya adalah membanding-bandingkan. Kalau kita banding-bandingkan mau sama siapapun sebenarnya nggak pernah akan ada kata cukup ya. Karena kita akan selalu bandingin sama sesuatu yang positif, setuju nggak Mbak Alda? Setuju. Karena nggak mungkin kita bandingin sama sesuatu yang negatif gitu ya. Artinya ketika banding-bandingin itu terus berlanjut, di satu sisi mungkin bisa jadi motivasi. Itu kan jadi hal yang positif. Tapi di sisi lain ketika itu membandingkan kemudian jadinya kita insecure sendiri, nggak percaya diri, jadi nggak berani melangkah. Artinya batasan itu yang perlu kita atur. Kita perlu tahu, kita perlu filtering hal-hal apa yang buat kita nggak nyaman. Karena kalau terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, tadi sekali lagi nggak akan ada kata cukup, karena ekspektasinya itu ya sebenarnya yang perlu dikontrol ya Mbak Alda. Bukan tentang banding-bandingin sama orang lain sebenarnya, tapi juga sama diri sendiri sih menurut saya lebih penting ya Mbak Alda. Jadi kayak, oh oke, aku punya kemampuan ini hari ini, tapi besok kita mau ngapain nih? Gitu. Untuk setiap hari setidaknya lebih baik dengan diri kita sendiri. Karena kalau misalkan dibandingin sama orang lain belum tentu juga lebih baik dari diri sendiri. Bisa jadi oh itu adalah hal-hal yang kita memang nggak bisa atau belum kita butuhkan saat itu. Tapi kuncinya tadi adalah nggak perlu insecure sama prestasi orang lain, tapi tanya ke diri kita refleksikan dari kelebihan tadi apa yang bisa kita ungguli gitu ya, kemudian itu yang kita prioritasin gitu Mbak Alda. Oke, itu kuncinya jangan membanding-bandingkan ya Mbak Fania ya, tapi mungkin bisa jadi role model atau tempat belajar gitu ya sesekali kalau misalnya kita buntu mungkin ya, jadi bisa belajar dari role model itu seperti apa. Benar, ya, jadi untuk inspirasi gitu ya Mbak Alda ya, bukan untuk oh aku kurangnya di mana, tapi ke development ya, pengembangan dirinya kayak gimana, apa yang dilakuin. Oke, wih sedep banget ya Mbak Fania ya, pesan-pesannya itu juga bisa untuk pesan para perempuan di luar sana ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Fania, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai Kartini masa kini, perempuan berdaya, tangguh, dan sehat mental. Tentu saja masih bersama psikolog kita ya, anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Fania Susanto, SPSI MPSI Psikolog. Dan juga kami masih mengingatkan juga untuk Psikofriends dimanapun berada yang ingin bergabung ya, ingin bertanya seputar mungkin gimana ya caranya berdaya, praktisnya gimana Mbak Fania ya, dan juga mungkin nanti kita akan bahas juga tentang perempuan tangguh seperti apa gitu ya, bisa langsung telepon ke 0711 311 454 atau ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak Fania. Ini saya juga baru teringat lagi bahwa sekarang kan suka scroll TikTok. Ini tuh yang lagi hot-hot atau viral banget gitu ya, terkait juga fenomena bahwa sekarang kalau dulu kan mungkin perempuan yang tidak berdaya gitu ya, tapi banyak case-nya malah memang istilahnya diinjak-injak gitu ya, atau bisa jadi diselingkuhi juga oleh misalnya suaminya, pasangannya gitu. Tapi sekarang fenomenanya kalau lihat TikTok gitu ya, malah perempuan yang berdaya ini yang diselingkuhin gitu ya sama pasangannya. Itu apakah gimana menjelaskan fenomenanya, apa terkait juga dengan fenomena perempuan berdaya atau seperti apa nih Mbak Fania?
Oke, kalau terkait ini kan tadi memang miris dan disayangkan gitu ya Mbak Alda ya. Kalau dulu mungkin karena nggak berdaya jadi misalkan dapat perlakuan seperti itu. Tapi sebenarnya di sisi lain apakah karena berdaya malah jadi seperti itu kan? Jadi dalam tanda kutip alasan di dalam prosesnya. Oh berarti karena aku seperti ini makanya aku nggak ada waktu. Misalkan tadi ini mungkin juga nanti berkaitan dengan peran ganda gitu ya Mbak Alda. Ketika sebagai perempuan misalkan sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai menantu dan berbagai macam peran lainnya. Tapi dalam hal ini sebenarnya ketika perselingkuhan terjadi, ini bisa jadi fenomena tersendiri lagi ya Mbak Alda. Tapi bukan berarti perempuan itu nggak berdaya atau karena perempuan berdaya malah jadi wajar-wajar aja diselingkuhin gitu. Itu nggak benar karena kalau case ini berkaitan dengan komitmen juga, komitmen dalam hubungan. Artinya untuk penempatannya tadi ya, bagaimana sih sebenarnya dalam proses hubungan itu sendiri. Tapi untuk bisa dibilang berdaya atau enggak, bukan berarti dari tadi ya Mbak ya, yang punya karir yang wow gitu, kemudian juga punya skills yang oke, makanya tadi kan perempuan berdaya gitu ya yang Mbak Alda bilang, tapi kok diselingkuhin gitu. Berdaya di sini malah adalah tahu value-nya apa, boundaries atau batasannya. Selingkuh itu termasuk hal yang bisa ditoleransi nggak dalam hubungan? Atau selingkuh itu adalah sesuatu yang masih bisa ditoleransi? Mungkin tiap orang bisa jadi pilihannya beda-beda Mbak Alda. Tapi dengan kita mengenal, kita punya pilihan, kita bisa memilih bukan karena, kan kadang tuh banyak kasusnya gini ya Mbak Alda, sebenarnya nggak pengen nih ngelanjutin hubungannya, tapi karena ada anak. Memang tidak semudah itu tentunya gitu kan, tapi mengenali bahwa punya pilihan loh sebagai diri sendiri, sebagai perempuan, maunya tuh seperti apa dalam hubungan itu. Itu tadi yang menentukan berdaya, karena balik lagi tadi kata kuncinya punya pilihan. Tidak hanya ditentukan oleh situasi-situasi tertentu yang mungkin itu tidak mendukung. Kalau dalam fenomena ini ya perselingkuhan ya Mbak Alda. Oke, sebenarnya jadi permasalahan ini kompleks ya Mbak Fania ya, banyak faktornya. Betul. Tapi mungkin salah satu terkait dengan perempuan berdaya tadi, dia tahu selingkuh ini batasannya ya, boundariesnya apakah memang masih bisa dimaklumi atau ternyata enggak gitu. Betul. Ya. Dan nanti kan batasan itu kalau mungkin lebih dalam lagi, selingkuh tiap orang kan mungkin definisinya beda-beda nih Mbak Alda. Ada yang merasa chattingan sama lawan jenis aja tuh udah selingkuh. Atau mungkin di tempat makan, padahal tempat umum, tapi udah duduk sampingan, bukan muhrim misalnya gitu ya, itu pun udah selingkuh. Atau sampai mungkin hubungan seksual atau seperti apa. Artinya kita perlu tahu dulu value batasannya tadi seperti apa, baru kita bisa memilah indikatornya. Oh batasan ini masih boleh, masih bisa ditoleransi, atau batasan ini nggak bisa. Dan berhak, setiap perempuan, setiap individu itu punya hak untuk memilih. Oke, nah ngomong-ngomong ya, tadi kita juga sudah ingatkan ya untuk pemirsa atau Siva Friends dimanapun berada ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Mbak Fania ya dari WhatsApp kita, jadi jangan ragu-ragu ya untuk Siva Friends untuk mau WhatsApp nih kita bacain ya. Oke, ini nggak ada namanya Mbak Fania, jadi mungkin nanti nextnya ada yang mau tanya di WhatsApp bisa tulis namanya gitu ya, nanti bisa kita sebut. Jadi selamat sore, izin tanya Ibu, gimana ya caranya agar kita selalu sehat mental di kondisi ekonomi yang sulit. Nah ini yang memang lagi panas juga ya Mbak ya di negara kita nih, ekonomi yang semakin sulit. Ini gimana nih cara untuk selalu tetap sehat mental gitu di kondisi ekonomi yang sulit. Oke, terima kasih sebelumnya untuk penanyanya baik Bapak ataupun Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari situasi ini kita perlu kenali dulu, kan ada tekanan di sini ya Mbak Alda. Tekanan di sini salah satunya bisa juga dari sisi finansial atau ekonomi. Kita nggak bisa mengontrol gitu ya kondisi atau kebijakan ekonomi di negara kita seperti apa. Tapi tadi, kenali kelebihan yang Ibu atau Bapak miliki dalam hal ini, apakah mungkin ada usaha-usaha tadi misalkan usaha online yang bisa dilakukan dari rumah. Kan ada sistem PO ya Mbak Alda, artinya itu mungkin nggak perlu modal dari awal, modalnya mungkin nggak harus besar, harus ada barang, tapi sistem buka order dulu gitu. Dalam artian praktisnya kita tanya ada nggak yang minat, di situ kan kayak bisa cek ombak juga mungkin ya Mbak Alda ya, oh ada nggak ya yang tertarik di bidang usaha itu atau di bisnis itu. Nah setelah nanti kita cari tahu, dilihat peminatnya, oh ternyata ada peminatnya, baru barangnya disediakan. Jadi misal dibuat
timeline kayak tanggal sekian sampai sekian, kalau yang mau pesan silakan. Kemudian nanti ready atau barangnya siap tuh kapan. Atau mungkin yang diberikan tadi berupa jasa bisa juga. Atau bisa aktivisasi dalam bentuk keterampilan baru. Apakah mungkin dari sisi bahasa Inggris atau mungkin misalkan dari bisa musik, bisa juga lewat musik, ngajar gitu ya. Atau mungkin dari merajut atau mungkin hal-hal lainnya. Nah, dari situasi ini tapi kenali dulu. Pada intinya adalah kelebihan atau potensi yang diri miliki itu apa. Kalau misalkan tadi nggak harus seperti yang saya sebutin ya Mbak Alda, tapi boleh disesuaikan dengan Bapak atau Ibu gitu. Kira-kira kelebihan yang dipunya apa? Bisa juga lewat mungkin konten kreator. Kalau di zaman sekarang ya Mbak Alda, itu kan nggak perlu modal dalam artian harus ada fisik, harus ada tempat secara langsung, tapi ada ide-ide menarik. Apa nih konten-kontennya? Karena kan itu juga bisa satu sisi mengedukasi, kemudian di sisi lain juga bisa membantu dari sisi perekonomian. Tapi memang kondisi ini bukan hal yang mudah ya untuk Ibu atau Bapak. Semoga nanti dalam prosesnya bisa mengenal kekuatan yang dimiliki diri, kemudian nanti merealisasikan itu menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan proses ke depannya ya. Amin ya, semoga semakin ke depan gitu ya, semakin bisa dilancarkan gitu ya. Atau Mbak Fania juga tadi mungkin bisa di-highlight, mungkin kita carinya di peluangnya di terdekat dulu ya. Maksudnya tadi kan perempuan berdaya itu kan dari value diri ataupun juga keseharian hari-hari gitu ya, hobi gitu bisa dari situ kali ya Mbak Fania ya. Benar. Jadi yang paling sederhana, walaupun tidak sesederhana itu, tapi yang terdekat tadi adalah hal yang kita suka, minatnya. Karena kalau kita suka sesuatu, biasanya semangatnya tadi akan lebih hidup gitu, Mbak Alda. Kemudian juga tadi hal-hal apa yang mungkin dari koneksi gitu ya, atau dari lingkungan sekitar. Kita lihat peluangnya. Oh mungkin di lingkungan sekitar itu lagi butuh air bersih. Mungkin sederhana, tapi kalau itu dibutuhkan kan itu juga bisa jadi salah satu peluang gitu. Jadi nggak harus yang tetap sama, karena ini mungkin berkaitan juga dengan resilient ya Mbak Alda ya. Karena kan resilient itu berarti kita adaptif nih dengan perubahan kondisi. Salah satunya perubahan ekonomi mungkin yang kita nggak punya kontrol. Tapi untuk kita tetap bisa tangguh, berpikir jernih, kemudian secara emosional juga tetap stabil gitu. Tapi mungkin tadi pertanyaannya kalau itu kan secara finansial ya Mbak Alda. Tapi kalau secara emosional perlu aktivisasi untuk hobinya, kemudian juga hal-hal yang disukai tadi diaktivisasi karena itu akan memberikan energi positif. Kemudian juga dukungan dari lingkungan. Artinya, memang situasinya nggak mudah, tapi kenali bahwa ini tidak dihadapi sendirian. Tapi ada figur-figur mungkin dari keluarga yang bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong. Kemudian juga di sisi lain bisa mungkin relaksasi gitu ya Mbak Alda, karena tadi kalau secara emosional terganggu mungkin bisa jadi berdampak ke hubungan-hubungan lainnya juga. Oke, semoga menjawab ya untuk Bapak Ibu yang tadi bertanya terkait bagaimana cara selalu sehat mental di tengah ekonomi yang sulit. Kita akan bacakan lagi Mbak, sebenarnya ada pertanyaan lagi, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas tentang Kartini masa kini, perempuan berdaya, tangguh dan sehat mental, bersama tentunya masih psikolog kita yang hari ini datang ke TVRI Sumatera Selatan. Masih ada Mbak Fania Susanto, SPSI Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Dan juga kami masih mengingatkan untuk pemirsa Psikofresh dimanapun berada yang mau ikutan gabung ya dengan kami bertanya seputar perempuan berdaya, tangguh dan sehat mental, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 atau ke WhatsApp di 0823 1198 1790. Oke, kita lanjutkan Mbak ya. Tadi saat menjawab pertanyaan ya Mbak Fania ada singgung tentang resiliensi nih Mbak ya. Itu kata-kata mungkin kayaknya kata-kata psikologis banget gitu ya. Nah, kalau bisa dijelaskan konsep resiliensi secara umum gitu ya, atau bisa untuk mudah dimengerti masyarakat awam itu seperti apa Mbak Fania? Oke, mungkin bahasa sederhananya tuh tangguh gitu ya Mbak Alda, adaptif, tangguh dengan tantangan, dengan tekanan yang ada. Artinya tadi
kalau kutipan Charles Darwin ya Mbak Alda ya, seseorang yang bisa bertahan itu bukan orang yang terkuat atau bukan orang yang tercerdas, tapi orang yang adaptif, yang tangguh akan perubahan itu tadi. Jadi resilient itu sederhananya tangguh gitu. Ketika ada tekanan bukan berarti ya baik-baik aja lalu disebut tangguh, tapi dihadapi kemudian bisa bangkit lagi. Artinya tekanan itu kan tetap selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada tekanan atau nggak ada tuntutan selama hidup. Tuntutan, harapan, kebutuhan, keinginan itu tetap akan selalu ada. Cuman gimana caranya untuk bangkit lagi ketika kondisinya lagi nggak baik-baik aja, untuk bisa punya semangat lagi, untuk tidak menyerah gitu. Itu pengertian resiliensi ya, atau kalau bahasa awamnya itu terkait dengan ketangguhan. Dalam hal ini kita bahas Kartini ketangguhan para wanita Indonesia. Betul. Ya, Fania ya. Nah, ada pertanyaan lagi Mbak Fania, saya bacakan ya. Ya, silakan Mbak Alda. Ini dari sudut pandang cowok sepertinya yang bertanya, namanya Sebastian ya. Pernah nggak sih kakaknya berada di situasi yang dianggap nggak cocok jadi pemimpin? Karena dengan berbagai stigma seperti perempuan dianggap terlalu perasa, baperan, dan lain-lain yang dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik internal nih Mbak Fania. Nah, gimana cara menghadapi anggapan itu sambil tetap menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, lalu bagaimana caranya agar perasaan empower itu perasaan berdaya tadi ya, empowerment itu perasaan berdaya tadi tidak terbawa ke dalam rumah tangga yang juga bisa menimbulkan konflik rumah tangga. Ini pertanyaannya dalam satu paragraf ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Fania. Nanti kita bahas satu-satu, mungkin Mbak Fania ingat yang mana dulu nih. Kita bahas yang pertama tadi ya, bagaimana dianggap nggak cocok jadi pemimpin karena stigma perempuan baperan gitu ya. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Sebastian untuk pertanyaannya ya. Tadi kalau dengan stigma ini sebenarnya kalau menurut saya di sisi lain itu bisa jadi kekuatan. Jadi bapernya ini bukan baper lalu kita nggak bisa memimpin, tapi untuk berempati. Empati di sini maksudnya apa? Memahami kebutuhan orang lain, kemudian mengenal ternyata yang dirasain tuh ini loh. Jadi kita lebih bisa mendukung orang lain dari sisi itu karena secara emosional. Tapi di sisi lain memang tadi tantangan mungkin ya, bukan berarti tidak bisa memimpin, tapi tantangannya adalah untuk mengelola emosinya tadi, cerdas emosional gitu ya Mbak Alda. Dalam hal ini mungkin terkait sama emotional intelligence juga gitu, artinya bukan cuman tentang kecerdasan dari sisi kognitif aja, tapi dari sisi karakter, kesadaran diri tentang pentingnya emosi itu gimana, kemudian untuk mengelola diri, empatinya tadi, motivasi dan juga keterampilan secara sosial. Tapi di sini adalah emotional intelligence itu penting sekali. Dan di sisi lain itu tadi malah bisa jadi kekuatan juga sebenarnya gitu. Artinya setiap perempuan ataupun setiap individu gitu ya, itu pun ya punya hak yang sama kok. Kita bisa memimpin. Tapi tadi perlu dikenali keterbatasannya di mana, tantangannya apa, itu yang perlu dihadapi, diantisipasi tadi langkah-langkahnya. Untuk poin pertama ya Mbak Alda ya. Yang kedua, ingat nggak? Yang kedua tadi ingatnya malah langsung yang terakhir. Yang konflik di rumah tangga gitu ya, gimana gitu betul. Ya Mbak Alda ya. Oke, kalau berkaitan dengan yang konflik di rumah tangga, karena tadi mungkin ada rasa satu, tadi yang saya tangkap dari pesannya mungkin ada, kalau tadi di awal kita bahas efikasi diri, itu tentang keyakinan diri atau kepercayaan diri. Kalau kita sendiri aja udah nggak yakin mampu, gimana kita bisa yakinin orang lain? Jadi mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu. Gimana sih untuk kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita layak loh untuk jadi pemimpin, baru setelah itu kita bisa meyakinkan orang lain, aku memang layak jadi pemimpin, tapi dimulai dari diri sendiri. Karena itu juga akan mempengaruhi nantinya ke hubungan di dalam rumah tangga tadinya. Kalau kita merasa gelas kita kosong, gimana kita bisa ngasih sesuatu buat orang lain? Jadi perlu menyiapkan gelas di diri sendiri dulu gitu ya Mbak Alda, baru kita tadi bisa memberdayakan orang lain juga. Dalam hal ini bukan berarti egois, tapi lebih ke kita tahu kapasitasnya. Sebatas apa kita mampu membantu orang lain, sebatas mana kita perlu recharge dulu kayak isi energi gitu ya. Jadi bukan cuman, kalau sekarang kan HP, laptop kan di era pasca sekarang kan teknologi tuh luar biasa ya Mbak Alda. Tapi manusia tuh juga perlu loh di recharge energinya dengan hal-hal yang positif tadi.
Jadi kita pede, kita percaya diri, kita yakin kita mampu, kita bisa yakinin orang lain dan bisa memberikan tadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Mungkin kalau dari pertanyaannya Kak Sebastian tadi adalah di dalam lingkup hubungan rumah tangga misalnya gitu ya. Oke, ternyata itu yang pertanyaan ketiga ya Mbak ya. Sebenarnya pertanyaan kedua itu hampir mungkin sudah terjawab gitu ya. Gimana cara menghadapi anggapan tadi, stigma negatif tadi, sambil tetap menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oke. Mungkin ada tambahan? Di lingkungan kerja berarti Iya, ini ya betul. Mbak Alda. Oke. Mungkin tambahannya sebenarnya sama ya Mbak Alda. Relasi dalam hal apapun kita perlu bangun satu komunikasi tentunya. Komunikasi untuk tetap produktif, ibaratnya kan kita nggak bisa baca pikiran ya Mbak Alda. Artinya untuk berani mengkomunikasikan, berani menyampaikan pendapat, itu juga berarti kita berdaya loh sebagai individu. Bukan cuma tentang mau atau nggak mau, kita tahu kebutuhan kita, tapi perlu disampaikan juga. Itu akan membantu produktivitas dari pekerjaan itu juga. Mungkin tambahannya itu karena masih berkaitan gitu ya Mbak Alda. Oke, terima kasih Pak Sebastian atas pertanyaannya. Semoga tadi jawaban dari Mbak Fania menjawab ya pertanyaan dari Pak Sebastian yang tadi 3 pertanyaan langsung ya Pak Sebastian ya. Oke, ternyata ada pertanyaan lagi Mbak Fania, saya bacakan sebentar ya. Di zaman modern ini kita sebagai perempuan, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi perempuan berdaya, tangguh dan sehat terutama di lingkungan keluarga dan sekitar kita? Oke, terutama di lingkungan keluarga dan di sekitar ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi mungkin sekaligus merangkum dari tema utama ya Mbak Alda ya. Artinya untuk berdaya, tangguh dan juga sehat mental terutama di lingkup keluarga. Satu, kalau yang berdaya kenali dulu bahwa kakak punya pilihan gitu ya tadi. Kemudian tahu kelebihan kekurangan diri. Di dalam keluarga mungkin perannya sebagai apa? Itu yang dikenali dulu. Apakah peran di dalam keluarga karena sebagai istri atau sebagai anak atau mungkin sebagai menantu atau mungkin mertua atau mungkin tante, saudara dan sebagainya, kenali dulu perannya apa. Dan karena kan keluarga tuh lingkupnya besar. Nah, di keluarga yang mana nih? Keluarga inti atau keluarga apa? Kenali perannya tadi dan disesuaikan. Oh, sebagai orang tua itu perlu seperti apa? Sebagai seorang teman perempuan perlu seperti apa? Itu di sisi yang berdaya, karena kita tahu apa yang dibutuhkan, kemudian dipraktekkan tadi. Ketika ada konflik atau mungkin ada tekanan atau mungkin ada perbedaan pendapat di keluarga yang mana itu sangat lumrah terjadi, seringkali terjadi, karena tiap hari kan ketemu terus gitu ya Mbak Alda ya. Artinya untuk pengkomunikasiannya tadi, tekanan-tekanan yang dihadapi di dalam keluarga itu perlu disampaikan, keterbukaan tadi dikomunikasikan. Kemudian oke, misal ada masalah, apa yang bisa jadi kontribusi? Karena sudah mengenal tadi punya kekuatan dan punya kapasitas, itu yang dihadirkan juga di dalam keluarga. Atau seandainya bingung gitu, kita boleh banget loh nanya ke figur-figur di sekitar kita. Karena tadi salah satu butuh dukungan juga gitu ya secara sosial. Kita boleh tanya apa ya yang bisa dibantu, atau mungkin bisa juga jadi kayak self talk, ngomong sama diri sendiri bahwa situasi ini sementara, kita pasti bisa melaluinya gitu. Karena tadi kan ada tekanan mungkin ya di dalam keluarga atau hal-hal untuk yang bikin tangguh tadi kan tentunya ada tuntutan tertentu. Di sisi lain sehat mental, pastikan dulu apa yang dibutuhkan oleh diri itu tercukupi. Karena untuk sehat secara mental itu sebenarnya cukup kompleks ya, bukan cuman happy terus, karena belum tentu yang happy terus tuh benar-benar sehat. Bisa jadi tanpa sadar ada hal-hal yang terpendam, tapi bisa mengekspresikan emosi diri secara tepat. Misal lagi sedih nggak apa-apa nangis, tapi bukan berarti berlarut-larut. Itu juga akan membantu sehat secara emosional, sehat secara mental. Kemudian untuk di sisi lain bisa juga bentuk praktisnya, misal dengan olahraga atau bangun quality time bareng keluarga. Jadi nanti di sini bukan hanya sehatnya tadi karena berdaya gitu ya Mbak Alda, bukan untuk diri sendiri, tapi kita bisa saling merangkul satu sama lain, baik sesama perempuan ataupun tadi dalam konteks yang ditanyakan adalah dalam situasi keluarga. Oke, itu jawaban dari Mbak Fania. Terima kasih kakak yang sudah bertanya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung saja ya WhatsApp lanjutan ke nomor WhatsApp kita TVRI Sumatera Selatan. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dibahas juga di pertanyaan-pertanyaannya Mbak Fania ya. Tapi mungkin ini juga terkait dampak tuntutan peran ganda. Karena kan perempuan sekarang di zaman yang semakin modern berkembang, banyak perempuan yang memang punya peran yang malah lebih dari 2 gitu ya. Karir, keluarga, sosial itu harus
kalau bisa nih diseimbangkan. Nah, tapi dampaknya terkait peran ganda atau peran lebih dari dua ini terhadap kesehatan mental itu apa nih? Apakah bisa timbul stres gitu ya Mbak Fania ya? Kalau mungkin masyarakat awam kenalnya banyak kan ke stres gitu ya. Betul. Tapi seyogyanya kalau di psikologis kesehatan mental itu bisa apa nih? Peran ganda bisa berdampak ke apa saja? Sebenarnya macam-macam ya Mbak Alda, tapi kalau dampak secara sebenarnya tetap ada positif negatif sih setiap situasi. Di satu sisi kalau secara positif itu tadi yang resilient, kita jadi tangguh, kita adaptif, oh ada tekanan tapi kita selalu bisa hadapi. Tapi dampak negatifnya tadi selain stres itu yang sering kita kenali, bisa juga burnout atau rasanya cemas atau mungkin mood tertekan, mood depresi atau mungkin permasalahan psikologis lainnya atau bahkan terdampak di hubungan pekerjaan. Secara sosial jadi menarik diri karena tadi saking banyaknya perannya gak punya waktu untuk diri sendiri atau mungkin diri sendiri yang jadi korban. Banyak macam bentuknya, tapi di sisi lain ketika tadi kita sudah tangguh itu malah kita bisa berdampak dengan lebih luar biasa gitu ya Mbak Alda, kayak ya jadi inspirasi tadi, jadi role model. Awalnya kayak biasa-biasa aja, nggak punya ekspektasi apapun, ekspektasi itu tiba-tiba hadir gitu ya dengan bentuk mungkin jadi inspirasi banyak orang. Benar. Ya Mbak Fania ya. Oke, kita akan lanjut lagi Mbak Fania ke segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang masih membahas mengenai Kartini masa kini, perempuan berdaya, tangguh dan sehat mental bersama Mbak Fania Susanto, Espesi Empati Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, dan juga yang masih ingin kontak kita ya, ingin bertanya ke Mbak Fania bisa juga ke telepon 0711 311454 ataupun ke WhatsApp di 0823 1198 1790. Sebenarnya Mbak Fania terkait kepemimpinan, kita mau bahas terkait kepemimpinan perempuan yang cerdas secara emosional ya. Tadi juga sebenarnya sempat dibahas dengan pertanyaan Pak Sebastian ya tentang kepemimpinan perempuan. Tapi mungkin secara gamblang lagi ya Mbak Fania ya. Pertama nih mungkin ya terkait dengan kepemimpinan perempuan yang ideal itu seperti apa sih? Apakah ada bedanya nih dengan idealnya dari segi laki-laki atau seperti apa Mbak? Oke. Ini konteks yang sangat menarik juga ya Mbak Alda ya, karena tadi kepemimpinan itu bukan hanya di laki-laki aja, dan sebenarnya sama aja sih pada dasarnya bagaimana kita memimpin, mengarahkan dan mengembangkan orang lain, itu kepemimpinan. Bukan cuman memerintah itu belum tentu memimpin dengan ideal gitu ya Mbak Alda, tapi untuk tahu potensi misal dari timnya seperti apa, dari rekan kerja, termasuk dari diri sendiri, apa yang perlu dikembangkan. Oh, sebagai pemimpin masih perlu melakukan evaluasi loh ternyata, itu sosok yang ideal, tapi bisa jadi ini disesuaikan nanti sama kebutuhan masing-masing. Cuman kalau pemimpin yang ideal, kalau mau paket komplitnya tentunya kalau kita bahas dari setiap aspek, satu aspek kognitif, kemudian juga aspek emosional gitu ya, kemudian dari sosial atau bahkan spiritual juga gitu. Artinya banyak aspek-aspek yang terliputi gitu. Kognitif tuh apa? Dari sisi kapasitas atau kecerdasan pengetahuan, keterampilannya termasuk apakah mampu untuk kalau disebut tuh pemimpin itu bisa nggak sih membuat pemimpin baru atau regenerasi. Itu juga pemimpin yang ideal gitu, tapi mungkin versi tiap orang bisa jadi beda-beda ya Mbak Alda. Kemudian tadi kalau secara emosional tentunya mengenali emosi yang dirasakan, sehingga dengan mengenal emosi kita bisa mengelola emosinya. Kalau kita belum kenal kita sedih, mungkin kita nggak akan bisa kelola sedihnya tadi, atau mungkin kita nggak tahu happy, kita nggak akan tahu sedih. Jadi untuk pengelolaan emosi yang pasti perlu mengenal dulu emosi yang dirasakan apa, kemudian dari sisi spiritual gitu ya dengan keyakinan masing-masing, dan sosial, networknya gimana, bukan tentang banyak teman atau sedikit teman, tapi berkualitas nggak. Kemudian tadi bukan tentang, oh banyak ya anggotanya yang bisa dipimpin, tapi ada kepuasan juga nggak dari sisi kepemimpinan itu. Ini bisa jadi topik sendiri gitu ya mungkin Mbak Alda kalau dari kepemimpinan, tapi tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan sih. Itu yang lebih ideal kalau menurut saya.
Jadi misal di dalam suatu situasi, yang dibutuhkan tuh pemimpin yang mau mendengarkan secara empatik. Mungkin tadi secara emosional itu akan lebih penting gitu kan ya. Tapi misal yang dibutuhkan adalah figur yang bisa mengarahkan. Perlu juga tentunya dari sisi kognitif, karena untuk mengarahkan perlu mungkin analisanya seperti apa. Jadi perlu disesuaikan sama kebutuhan juga. Jadi kalau idealnya juga tadi ya ada IQ, EQ, SQ sama Spiritual SQ tadi. juga ya. Kalau kita singkat gitu ya Mbak Alda. Itu ada kognitifnya, emosional, spiritual dan sama sosial. sosialnya. Itu idealnya. Tapi tadi balik lagi ke kebutuhan misalnya organisasinya atau budayanya tempat kerja gitu Mbak Fania ya. Mungkin bisa disesuaikan tuh saran juga ya untuk para perempuan yang bekerja mungkin yang ada kecenderungan untuk bisa jadi pemimpin ya Mbak Fania ya. Oke, terus kalau misalnya untuk calon-calon pemimpin nih Mbak Fania ya, gimana cara mempersiapkan mentalnya? Karena pemimpin itu harus kuat tadi ya secara kecerdasan emosional. Bagaimana mempersiapkannya gitu kan? Karena banyak perempuan juga yang masih kayak nggak stabil gini ya, terombang ambing gitu ya, kadang mudah terpengaruh gitu. Tapi kalau sudah ada bau-bau untuk calon pemimpin nih, bagaimana mempersiapkan mentalnya di dunia kerja yang juga masih banyak bias gendernya. Nah itu gimana tuh? Oke, satu kita perlu riset dulu. Riset di sini maksudnya kita cari tahu dulu nih budaya kerja di perusahaan yang mau dilamar. Misal tadi konteksnya bekerja gitu ya Mbak Alda. Kalau misalkan value-nya tadi udah cocok belum, budayanya cocok atau belum, atau mungkin apakah cukup terbuka dengan isu kesehatan mental, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang itu jadi faktor penting. Artinya riset di sini perlu disesuaikan dengan kebutuhan diri. Bisa nggak mengakomodir poin-poin yang itu menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. Misal untuk kebutuhan pengembangan diri, apakah oke, ada timnya tapi itu tidak, misalkan tidak diakomodasi untuk pelatihan, sehingga ya mungkin jenjang karirnya akan seperti itu aja gitu ya. Atau mungkin ada situasi lain ketika di konteks pekerjaan, kemudian satu tadi selain riset, kemudian juga yang bisa dipastikan dari diri sendiri juga. Lingkungan tadi kan mempengaruhi, tapi dari diri sendiri juga. Cocok nggak sih itu sama diri kita? Jangan sampai kerjanya ikut-ikutan gitu. Oh teman banyak nih, atau mungkin sudah ada label-label atau brand tertentu, tapi sebenarnya itu bukan bidang atau keunggulan kita tadi, Mbak Alda. Itu yang akan buat sulit gitu ya dalam proses adaptasinya nanti. Tapi seandainya memang itu menjadi pilihan, nggak apa-apa. Tapi PR-nya perlu belajar. Misal orangnya administratif, tapi mau kerjanya di lapangan. Itu kan PR-nya artinya perlu lebih fleksibel, bukan hal yang manajerial atau dikelola di dalam di belakang meja misalnya gitu ya. Berarti yang perlu dipersiapkan tadi disesuaikan juga sama pilihan pekerja yang dilamarnya gitu. Jadi satu dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan, itu yang paling sederhananya. Balik lagi tadi di awal ya Mbak ya, memang dari diri sendiri dulu. Betul. Dari value diri kita seperti apa gitu ya, kita bisa memilih seperti apa. Tapi juga mungkin tadi terkait research ya, terkait kita teliti dulu, misalnya kita cari tahu dulu, mungkin ada kepemimpinan yang cocok. Sekarang kan berbagai jenis kepemimpinan gitu bisa ya, ada kepemimpinan transformasional gitu, karismatik dan lain-lain. Itu mungkin bisa dari ciri-cirinya atau perilakunya bisa kita pelajari gitu ya, bisa kita contoh gitu Mbak Fania ya. Oke, dan ini nih sekarang kan juga banyak fenomena ya Mbak Fania ya, bahwa juga di setiap organisasi ataupun perusahaan itu memang ada kebijakan untuk kita yang manajerial itu diisi oleh perempuan. Nih dari sudut pandang Mbak Fania ataupun dari sudut pandang psikologis, melihat fenomena itu kita banyak perempuan jadi pemimpin itu banyak baiknya atau seperti apa? Oke, sebenarnya tetap akan ada dua sisi ya Mbak Alda. Satu, perlu disesuaikan kalau mungkin dari sisi individual atau pekerja. Artinya itu perlu dicek, kita memang suka bidang manajerial atau enggak. Karena kalau enggak, walaupun dipercaya sebagai pemimpin, mungkin ketika ngelakuin tadi, duh kok rasanya aku terkurung gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau mungkin di sisi lain, kalau dari sisi perusahaan, apakah ketika tadi sesuai nggak sih
kalau kita sebutnya kan ada job desk, mungkin ya job specification, spesifikasinya butuh apa aja di pekerjaan itu. Kalau memang dari perempuan itu bisa mengakomodir, ya nggak apa-apa, artinya itu juga sehat. Jadi kan mutual gitu hubungannya. Tapi kalau berat sebelah atau cuma salah satu sisi aja bisa jadi, satu, kita belum membuat pilihan yang tepat tentang bidang karirnya tadi, tentang kepemimpinan yang diinginkan. Atau kedua, di sisi perusahaan misalkan berbeda gitu ya, tapi di sini perlu disesuaikan sama diri sendiri tadi. Kita punya pilihan, karena memimpin kan bukan hanya di manajerial aja sekali lagi, tapi dimanapun para perempuan berada, itu kita bisa berdaya kok dengan diri kita masing-masing, dengan keunggulan yang dimiliki. Oke, ada seru banget Mbak Fania ya perbincangan kita. Mungkin ini sudah di akhir sesi ya Mbak Fania ya, kita harus menarik kesimpulan dari bahasan Mbak Fania hari ini ya, dari tema kita hari ini, Kartini masa kini perempuan berdaya, tangguh dan sehat mental. Singkat saja Mbak Fania, silakan. Oke, baik. Pada intinya adalah setiap perempuan itu juga pasti ada prosesnya masing-masing, tapi ingat bahwa kita punya pilihan untuk menjadi individu yang berdaya, tangguh menghadapi tekanan dan sehat secara mental. Semoga setiap perempuan bisa menjadi terang seperti yang Kartini sampaikan, habis gelap terbitlah terang. Mungkin itu ya Mbak Alda. Terima kasih Mbak Fania atas kehadirannya di TVRI Sumatera Selatan ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Mbak Alda. Oke, sekian psikologi populer hari ini. Semua friend, pesan untuk Kartini masa kini ya, tetaplah punya kendali atas hidup kita sendiri. Teruslah bangkit setiap kali jatuh, karena kita perlu mengisi cangkir kita dulu sebelum mengisi cangkir orang lain. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.